yang boleh menikah di Gedung Putih hanya keluarga dekat dan teman-teman Pak Roni Lukito. Lumayan struggle sih, jadi gue tuh mulai mikirin gimana ini tuh market si Gedung Putih ya. Jadi gereja. Gitu-gitu. Sampai isu terbaru kemarin gue ketemu seseorang lah bilangnya jadi lapangan tembak. Pak Ari, hey. Kemana aja Pak Ari? Ada sibuk-sibuk gua, sibuk dagang. Buat yang belum tahu ini Bapak Ari dari Gedung Putih. Dia GM apa ya? Ya, ya. Jadi saya ngurus apa GM? Garden? Garden Manager, singkatannya GM tuh Garden Manager. Karena kan Gedung Putih kebon ya, tamannya besar. Gedung Putih kan terkenal gardennya paling luas, jadi ya cocok lah dipanggil Garden Manager. Bener juga gardennya kira-kira general. Iya, iya. Ya udah emang banyaknya lu ngurusin kebun-kebun ya sekarang ya? Banyak kebon. Nggak cuma si Gedung Putih kan? Iya, gue tuh ngurus kampung daun tetangga juga kan sama dusun bambu. Kebunnya juga. Iya. Kebun. Kampung daun juga kebun ya. Betul. Namanya juga udah daun ya, kampung daun. Terus itu gimana sih lu ceritanya bisa masuk Gedung Putih dulu? Kalau boleh jujur ya sebenarnya gue tuh nge-play-nya awalnya ke dusun bambu. Nge-play-nya ke dusun bambu, gue tuh nggak tahu banget ada Gedung Putih. Yang gue tahu tuh ada restoran namanya Velvet. Ya. Ya, yang fine dining kan. Cuma gue nggak tahu ada namanya di Bandung tuh Gedung Putih, yang gue tahu tuh Velvet. Ya. Jadi gue apply lah, terus interview lah dengan Bapak Roni Lukito gitu. Terus Pak Roni bilang, "Ri, gue punya satu properti nih, Gedung Putih. Kayaknya lu lebih cocok di sana, apalagi lu dulu pernah, gue dulu tuh lama di Protege, Sama Cira? sama Cira gue lama. Gue tuh kerja pertama kali tuh di Protege tahun 2004. Dulu. Gue tuh WO dan sales. Oh. Gue tuh sangatan sama almarhum Meli. Gitu. Iya, Sangatan sama Meli. Gue kangen kemarin sama anak Protege. Kata gue mana Cira nggak pada datang. Ada beberapa teman-teman datang. Iya, ya itu. Mungkin lu nggak kenal mungkin ya. Tapi Iya. beberapa teman datang sih kemarin ke Nurhana ya. Ada satu teman gue si Ucup. Oh, si Yusuf. Heeh. Iya, iya. Itu teman SMA gue. Ah, oke. Oh lu di sana? Jadi gue angkatannya di sama? 2004, gue sampai 2010 di Protege. Oh kira Jadi sebenarnya gua tuh- gue di angkatan wedding lama. Kalau sama anak-anak lama kayak Pak Suratman sama Cililing mah geus tiba heula geus deket pisannya. Kira gue tuh lu nggak ada sangkut pautnya di wedding ya, Dan? Ada. Tahu-tahu suruh ngurus gedung. Enggak, ada. Itu jadi 2004 sampai 2010 gue sempat di Protege tuh. Dia jadi kru WO dan jadi sales cateringnya mereka ya. Kan dulu kan Protege ada catering WO. Sebenarnya dulu Protege ada catering WO dekor. Iya. Ya. Terus dari situ udah gedung putih Dari nih? dari situ perjalanannya ke berbagai macam restoran lah, kayak Tree House, terus sempat juga di Padma Hotel. Sempat. Sempat di Padma setahun, Padma Hotel, terus udah gitu ke Serpong, handle ballroom hotel sama hotel juga. Terus kangen Bandung, coba-coba nge-play aja ke Dusun Bambu. Gue cuma tahu lu jadi manajer doang dulu, gila ya. Gue tuh nggak kenal lu ternyata. Terang lah. Gak apa-apa lah. Gitu. Awalnya sebenarnya gue nge-play Dusun Bambu. Jadi gue out of nowhere lah Gedung Putih, mah nggak tahu aja pisannya. Nggak tahu banget Gedung Putih itu. Ya, ada venue namanya Gedung Putih juga nggak tahu lu ya. Gue tau aja restoran Velvet aja. Nah, terus? Ya udah gitu ya, play terus Pak Roni bilang, "Ri, gimana kalau lu urus Gedung Putih, gua ada tuh restoran, terus ada tempat wedding. Kayaknya mau ini gua jadiin wedding nih. Mau digedein weddingnya. Udahlah di sana aja." Honest lah ya. Gua super pikir Gedung Putih. Gak ada yang tahu, kayaknya kurang keren juga ya kerja di mana Gedung Putih. Mana tuh gitu. Kalau di Sumbamu kan kayak semua orang tahu gitu. Wisata. Ya wisata gitu, Sumbamu udah terkenal lah ya. Tapi gue mikir-mikir, ya udahlah, asal duitnya sama ya. Ya, Udahlah beda Pak, ayo. ya. Terus kayak challenge juga gitu, Gedung Putih ya, kayak benar-benar challenge, ya udahlah. Akhirnya gue kerja lah di sana tuh, gue start 7 Januari 2018. Oh, lumayan. Start pertama gue di Gedung Putih. Tapi sebelumnya mah emang udah berdiri mah sejak kapan ya? Gedung Putih mah udah lama sebetulnya kan? Udah lama. Tapi kayak 2 tahun sebelum gue join, kayak 2016-an gitu. Oh, Mungkin ya, berdiri mungkin. segitu aja. Iya, ya. Terus dari situ udah nih mulai masuk ke Gedung Putih. Ya, mulai masuk Gedung Putih. Nah, terus lu manggil link zaman lu dulu untuk mulai ini ada nih venue nih baru sekarang tahun 2018 itu ke Iya. teman-teman atau gimana?
Jadi waktu gua nyemplung lagi di Gedung Putih, gua tuh mulai buka database ya. Sebenarnya teman yang terdekat dan yang ini tuh si Meli. Oh. Ya karena seangkatan udah deket banget sama Meli. Mel, gua sekarang di Gedung Putih nih. Apa yang lu tahu tentang Gedung Putih gitu? Kalau lu datang deh ke sini deh. Ya. Kita ngobrol-ngobrol gitu. Gue pengen tahu nih sekarang maksudnya peta wedding di Bandung teh kos kumaha kan? Iya. Karena gue udah halus banget, biak banget kan dari Betul. 2010 ya hampir mostly 18 tahun ya. Iya, di Di situ. 2010, 8 tahun. Iya, di Gua kan situ juga 18 kan. Meli udah bikin sendiri juga. Ya, Meli udah bikin sendiri. Jadi gue panggil dia. Ingat banget. Gue sebenarnya lagi nyari fotonya sih dulu kayaknya sempat foto bareng gitu. Hmm. Ya ngobrol, nanya Mel, wedding kemana sih? Di Bandung sekarang kayak apa gitu. Terus apa yang lo tahu tentang Gedung Putih gitu, segala macem. Ya dulu ceritainnya Gedung Putih itu cukup eksklusif, sampai ada gosipnya yang boleh menikah di Gedung Putih hanya keluarga dekat dan teman-teman Paroni Lukito. Wah, kurang aja. Wah, berat kieu gitu ya. Ya iyalah, maksudnya kita juga tahu siapa Paroni kalau di Bandung gitu ya. Iya, iya. Terus ya kalau dia bikin satu gedung untuk pernikahan keluarga ya kita juga nggak aneh ya. Iya, iya. Oh, dibikin, orang lain sewa, dia bikin. Iya itu makanya gue capek. Wah, berat kieu nya. Maksudnya isu tentang Gedung Putih maksudnya isu eksklusifnya lah, semuanya serba harus dicas lah apa segala macam gitu. Jadi ya, oh oke gitu. Petanya teh kayak begitu gitu ya maksudnya. Ternyata cukup rumit ya gitu. Ya pertama pasti kan ini kan susah dulu nih, Meli belum ada kan. Lu inget nggak klien pertama dari siapa? Kalau saya ngobrol ke belakang tuh itu klien pertama tuh kayaknya WO-nya Cilingling Tomodachi juara. Cilingling. Dia Ya, tapi sebelum lu ada. belum gua ada. Oh. Dia sampai ceritanya si Gedung Putih sampai belum jadi 100%, dia sampai seminggu di situ tengah cenah. Untuk make sure Untuk semuanya. make sure semuanya running smooth gitu dan running well. Wow. Rumput juga masih rumput asli, setahu gua ya. Iya betul. Belum rumput sintetis. Iya itu udah rubah sih Gitu sekarang. ya, sekarang kan jadi rumput sintetis kan. Gitu. Jadi kalau ngobrol-ngobrol ke belakang cari sejarahnya tuh katanya si Cilingling di sana pertama kali ya. Oh, terus dari lu masuk mulainya gimana tuh untuk sampai ada klien bisa wedding di sana? Lumayan struggle sih, jadi gue tuh mulai mikirin gimana ini tuh market si Gedung Putih ya, gimana untuk market Gedung Putih, terus sempat mikir siapa yang mau kawin jauh gini gitu. Lo tahu sendiri ya, di Bandung mah ya jujur aja semua vendor pasti mendengarkan apa kata kliennya gitu. Iya. Oh ini kieu Apa kata gitu. WO klien? Ya kliennya kan pengen ini gitu. Wah dipikirin banget apa gue sih cepet kan asik. Aduh, siapa yang mau merit di Gedung Putih ya gitu kata Jauh. gue deh. Jauh pula apa segala macam gitu, macet pula ya. Entah berantah lagi ya. Betul. Dari kota bisa sejam lebih gitu. Gitu. Akhirnya gue bikin beberapa trik marketing, trik sales lah untuk menaikkan Gedung Putih gitu. Terus gue teh kayak langsung terbuka buat semua vendor. Kayak gue inget banget kok David CDC gitu. Ya. Mau bikin gathering vendor buat Christmas. Gue support aja kok tempatnya di gua, guys. Tempatnya di gua yuk, tak gua teh. So gua fasilitasi tempat gitu. Jadi tiap ada apa, Ko Erwin, ayo gua siapin tempat buat lo sok semua. Jadi mungkin orang mulai kenal. Terus gua juga bisa dengar feedback secara langsung kan dari Kurangnya teman-teman vendor, apa? Gedung Putih teh kurangnya naon gitu. Dari Ko Jimmy Tomodachi juga bilang, "Ri, gua teh Gedung Putih teh segala dicas, iya dicas, mau pakai ini dicas apa?" Oke, katanya. Jadi semua gua tampung aja semua. Oh itu. Gua semua sempet tampung. Awal-awal apa aja yang dicas apa? Ya katanya kalau pakai venue ini, ruangan ini dicas. Kalau hujan pakai ke dalam dicas. Kalau biarpun hujan juga dalam, kalau mau pakai cas lagi. Jadi wah, Nggak all in. nggak all in ya, nggak all in. Nah, itu diperbaiki terus sering berjalannya waktunya. Ya, ya. Jadi dari semua feedback itu teh gue akhirnya bikin recap gitu. Terus gue bikin package juga, package sama catering gitu. Hmm. Dulu tuh gue catering 3 tuh package tuh, inget banget. Sada Jiwa kalau pernah denger. Catering tradisional. Terus Proteja udah pasti. Sama kok Irwan Artasti mas, gue bikin 3 package ini. Jadi dulu tuh Gedung Putih ada package catering sama bisa lepasan gedung sendiri gitu. Gue tuh kenapa ambil catering baru ya supaya seru aja sih. Ya biar lebih dikenal kemana-mana juga Ya, sih. ya.
Itu. Emang pas pertama lu masuk udah ada tim di sana? Belum. Tim kebersihan ada. Cuman lu sendiri, Cuman gue sendiri. nggak ada admin, nggak ada apa Admin seminggu gue masuk resign ya. Gitu. Jadi dulu gue benar-benar ngurus admin, ngurus PNL, dagang, operation gitu. semuanya. Semua sendiri. Dan kru-kru gitu masih cabutan atau? Krunya mah dulu gue cabutan ngambil. Sebenarnya kita punya tim yang dari gue sekarang sampai sekarang dari gue datang sampai sekarang masih ada. Tapi sekarang itu kru tetap. Tapi kalau event-event gue pakai SMK, anak SMK. Yes. Jadi gue datang ke sekolah, tuh nggak bayangin orang datang ke SMK SMK, terus gue seleksi. Oh ini cocok nih buat jaga toilet gitu. Oh emang langsung ya cari yang murah. Iya. Enggak lah, berbagi pengalaman. Iya, jadi gue emang, kadang gue mikirin, gue kan basic di hotel ya, terus Maroni kan orang tipe yang sangat rewel-rewel standar mengenai hygiene dan kebersihan. Jadi gue teh pengen mikir Gedung Putih teh gedung wedding terbersih sa-Bandung lah minimal gitu. That's true. Terakhir gue masih di sana aja, WC-nya selalu enak sih. Ya, di gue selalu ada satu orang pegawai yang untuk jagain toilet satu-satu. Jadi concern ke situ ya untuk Jadi gue bayar satu orang khusus untuk jagain toilet aja. edan. Ya karena pengalaman pribadi gue kadang-kadang kalau ke tempat wedding, ke hotel, kemana teh toiletnya suka, gila gitu aja. Iya. Sedangkan toiletnya kadang tercerminan orangnya, toilet aja lu kotor. Apalagi tempatnya lain gitu, jadi ya gitu. Gue teh kadang-kadang, dulu event awal tuh gue kalau event, gue selalu nurunin minimal teh 20 orang untuk kebersihan, kebayang tuh. Edan. 20 orang teh kebersihan doang loh. Gila. Ya emang concern berarti ke kebersihan sih. Ya, terus gue sampai ada kru yang nyapu 24 jam. Jadi gue punya shift malam ya, yang masuk kerjanya jam 10 malam. Karena di belakang itu pohon-pohon, Ya, rontok semua. Ya, jadi gue ada yang masuk 10 malam, jadi jam 10 pulang jam 7 pagi. Itu walaupun nggak ada event. Kalau ada event besoknya nih kayak back to back itu gue pasti Bersih. kirim orang. Ada 7 atau 8 orang yang kerjanya jam 10 malam sampai jam 7 pagi untuk cleaning all area. Dapur bersih lagi, area bersih lagi, apa segala macam. Ya, itu bagian servis sih. Karena Ya. emang menyenangkan kalau datang ke yang tamunya udah ratusan orang, ya bermasalah pasti ada di pembuangan ya. Tetap kalau Ya. bersih sih enak banget sih. Terus gue punya orang sipil Sipil untuk yang kerjaannya taksat ngecat. Gue mostly 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali gue pasti cat gedung. jadi lu pikirin itu semuanya jangan Iya. sampai ada yang udah pasti pemandangan pohon dan gedung. Ya, Gedung gue harus punya bagus. tukang kebun khusus 5 orang gitu, yang tiap hari kerjaannya ngurus kebun. Oke. Gitu. Dan sampai dipikirin gitunya. Ya, maksudnya gue tuh kan ngelihat kelebihan dan kekurangan yang lain ya. Apa yang gue bisa eksplor ya adalah mengenai kebersihan, terus servis gitu. Itu yang dipikirin ya mungkin kenapa orang teman-teman semua pada suka. Mudah-mudahan sama Gedung Putih. Ya karena kalau gue denger kan wah bersih banget nih apa segala macam termanage dengan well karena emang kita punya itu gitu. Iya sih. Iya, saya diajarin sama Pak Roni itu gitu. Kalau kita ada di bisnis ini kita harus konsekuen lah. Rusak ya benerin. Kursi, Ya, kursinya bagus-bagus. kursinya bagus-bagus karena bekas restoran. Itu mah beruntungnya bekas restoran lah. Bekas jadi kursinya bagus-bagus. Ruangan juga bagus-bagus gitu ya. Betul. Ruangan juga bagus karena bekas restoran. Ya gue waktu priwet zaman awal kesana dan kursinya semua Itu dari Thailand semua itu. iya. Ya. Apalagi ruangan yang Apsara itu yang ruangan hijau itu semua mostly imported Thailand. Di kayak Nggak akan ada. Itu mah beruntungnya gua itu peninggalan masa lalunya restoran lah. Ya Pak Roni kan punya standarnya tinggi, jadi gua sih menikmati hasilnya dulu yang mereka beli. restoran sendiri sekarang mah udah nggak ini. Udah nggak operate ya, nggak Iya. operate. Padahal masih semuanya komplit ditata dengan rapi. Nah iya, makanya tiap hari itu jadi tiap hari itu gua ada satu orang di bagian Apsara, satu orang bagian lobby. Jadi pekerjaan mereka tiap hari gitu. Terus seminggu sekali baru ada project cleaning apa itu. Jadi emang tiap hari kerjaannya bersih-bersih terus. Ya apalagi itu. Gitu. Makanya kalau datang ke Gedung Putih kan, wah nggak ada debu, terawat gitu. Kita kan maksudnya jualannya jualan gedung kan. Ya betul. Ya mau nggak mau, lu mempercantik gedung lu gitu.
Kayak orang mah kan punya toko, ya dipercantik tokonya gitu Betul, supaya apa yang orang lu tuh jual gedung. iya, jadi ya mau nggak mau harus di maintain. Sampai lu nelpon gue untuk nanya kolam ya. Ya. Iya ya, bener ya. Iya ya, Cara bikin kolam bersih gimana? iya kan tuh kan. Iya sampai segitunya, gue teh sampai segitu ya. Gue nanya lu ya. Iya. Cek, kumaha? Iya kolam orang tuh bersih orang geul Iya bener. Gue baru inget ya, gue telepon lu untuk nanyain gimana bersihin kolam ya. Iya. Gila diurusin semua. Ya maksudnya itulah. Maksudnya kalau ya ini mah tips ya teman-teman semua kalau mau sukses di sana ya lu harus full heart ya. Harus Iyalah. full heart, terus harus konsekuen gitu ya. Gitu harus konsekuen gitu. Selama di sana, Rik, pengalaman ada yang menarik? Banyak lah. Banyak atuh. Banyak. Tempat kita kan outdoor ya. Jadi seru lah. Yang buruk dulu deh. Yang buruk mah ada tetangga selalu komplain ya. Oh itu jadi benar ya? Iya, tetangga komplain. Tapi dia tuh komplainnya sebenarnya adalah kalau acara mah nggak masalah. Cuma kalau gua back to back tuh kan itu harus kerja mostly decoration 24 hour kan. Iya di lu enak akses karena bisa sampai subuh kalau untuk loadingnya. Iya, bebas gitu. Tapi ya jadinya mengganggu. Mengganggu. Oh, ya kasihan juga sih untuk warga Iya. sekitarnya. Tapi kalau during the event sih dia sebenarnya no complain. Iya karena udah ada jam. Iya. Cuma komplain tuh kalau sebenarnya kalau nggak ada back to back juga nggak ada masalah sih. Itu kalau ada back to back tuh. Jadi dulu sebenarnya Gedung Putih kenapa orang seneng? Karena gue tuh cuma nerima seminggu satu. Oh. Itu gue belajar dari Protege. Protege dulu juga nerima catering satu klien satu hari. Sabtu Minggu gitu terima satu aja gitu. Sama satu awalnya ya. Hmm. Awalnya. Dan akhirnya tidak terbendung. Oke, mulai dipikirin. Ya mau dipikirin ini gimana nih gitu. Akhirnya kan ya maksudnya gue juga banyak bikin adaptasi ya. Misalkan contoh kalau mau back to back, bukannya gue kolusi sama satu vendor tenda, cuma kalau bisa tendanya sama nih. Ya. Layoutnya tendanya sama supaya apa nggak nge-build pindah-pindah tenda. Itu kan bikin berisik sebenarnya tenda dan Betul. panggung ya. Ya, bridging Ya nunjukin gandeng ternyata, makanya gue kadang-kadang mulai bikin kebijakan kalau back to back event vendor tendanya sama lah, syukur-syukur dekornya sama gitu. Ya, Jadi minimal tahu standar di sana karena kan ini nyangkut sama kebersihan dan fasilitasnya semua Iya. jangan sampai rusak kan. ya terus Gedung Putih kan ada uniknya, lu nggak boleh nanam, nggak boleh maku, nggak Betul. boleh nancep gitu. Di sana kan nggak boleh. Ya kalau vendor yang udah pegang udah tahu harus gimana kan. Udah tahu standarnya kita, dalam harus dikarpetin apa segala macam, dialasin bla 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 gitu. Ya karena gue sayang sama gedung gue sih sebenarnya itu aja sih, nggak maksudnya pengen memperibet vendor, dekor apa gitu enggak sih. Cuman gue teh sayang banget sama Gedung Putih, jadi gue teh pengen ngejaga gedung gue teh sebaik mungkin, Ya, sekeren mungkin itu sih. biar bisa memuaskan semua vendor nanti yang masuk ke sana dan klien. Ya. Paling yang terburuknya mah pernah kan di pinggir gue teh sungai, gue pernah Betul. jebol sih Wah, Iya, dulu ya. sekali. Jadi ambruk gitu. Gara-gara terlalu rendah. Enggak, debit airnya tinggi pisan. Terus itu kan sungai warga ya. Betul. Jadi kalau lu tahu mah ya, kalau hujan gede teh kadang ada kasur, Itu teh kecil loh. mebel. Jadi kemarin teh ceritanya ada kayu nyangkut. Seriusan? Jadi seriusan? Mudah. Bukan mudah. Jadi karena kayu hantem terus temboknya jebol. Itu pas during the event gitu. Wah. Tiba-tiba air bah, wush. 2 jam sebelum event ya. Terus gimana ya? Itu 2 jam sebelum event. Wah gila stres itu. Stres, pas pisan namanya. Pisan. Tapi maksudnya masuk force major ya kita nggak tahu ya. Ya itu nggak tahu. Oh itu terburuknya yang paling kita takutin tuh. Jadi jauh sebelum itu Gedung Putih juga pernah longsor. Pernah ART budal oge. Gitu. Itu tuh yang selalu menghantui gua bertahun-tahun di Gedung Putih kalau hujan gede. Itu yang selalu gua hantuin. Terjadi kayak gitu, makanya kalau lagi hujan gede, gua pasti ada naruh orang untuk jagain sungai. Melihat debit air sungainya yang belakang kayak apa.
Lu harusnya bikin, nggak bisa juga sih, masa bikin pintu air ya? Ada pintu air juga ada. Itu dia ngontrol itu juga ya? Ada. Jadi ya seseru itulah behind the scene. Pernah sekali jebol tuh, aduh, kata gue teh. Tapi ditangani dengan baik ya semuanya? Ya cepet sih untungnya. Terus malam itu juga langsung pengerjaan karena kalau nggak salah seminggu lagi ada wedding lagi gitu, 5 hari gitu. Itu jebol. Tembok langsung. Sampai sekarang jujurnya Gedung Putih belum tembok. Jadi gua pasang pasir laut buat penyerapan. Buat bikin list gitu supaya air nggak masuk. Sampai sekarang. Oh. Sekarang. Jadi kenapa gua pakai pasir lautnya semakin kena air semakin kuat. Betul. Ya, karena kalau mau dibeton dipasang lagi, gua harus off wedding 2 bulan. Iya ribet. Jadi ya mau nggak mau akalin itu. Sampai sekarang until now. Kalau lo kesana nanti gue kasih lihat tuh, tinggal cerita. Dan itu tiap hari dicek. Kalau hujan gede, otomatis hujan gede nih anak-anak udah otomatis lari ke sana gitu ngecek semua ini masih kuat nggak apa nggak gitu. Ya lo mikirin sampai segitu. Ada terus yang pengalaman menarik ada? Yang baik-baik? Baik-baik mah ya kalau wedding tamu happy ya. Ya itu selalu jadi ya itu mah kita bisa serve mereka gitu, suka sama gedungnya gitu. Naik lagi apa ya? Lesti menarik sih. Lesti Kejora kan di gua. Oh iya. Banyak tuh gitu. Iya. Gua sampai jam 4 pagi masih meeting briefing sama kru Indosiar gitu. Ya gue sempet kalau ada yang ini media ikut juga. Ya apalagi lagi Lesti kan lagi masih COVID kan. Gitu jadi ya seru banget lah. Yang ditakutin tuh dulu lagi Lesti itu adalah si Lesti itu punya fanbase yang ngeri gitu. Mereka sampai rela mau datang apa segala macam. Dan itu bener. Jadi kalau artis gitu, lu mungkin dari pihak WW-nya juga tidak terlalu digembor-gemborkan dulu ya, takutnya. Ya. Yang datang yang silent. Yang Lesti malah lebih seru. Yang Lesti malah kita cuma punya offering 2 tanggal. Dia sebenarnya pengen tanggal lain. Gedung Putih cuma punya tanggal ini ya. Maksudnya kalau mau masih ngebelain. Yang penting mau di Gedung Putih. Wow. Dia pengen tanggal berapa, cuma dia bilang ya kita ada tanggal ini doang nih gitu, gimana. Akhirnya ada yang masuk iklan dari tempe crispy Baheno. Gila nggak kerasa enak banget dari tadi cemilan. Cocok nih buat nyemil buat teman-teman yang sambil nonton. Yang mau bisa hubungin di 081 320 12 5432. Nanti nomornya gue masukin di sini ya. Cuma 30.000, beratnya 230 gram. Bahan tidak ada bahan pengawet. Ayo yang lain yang mau endorse boleh masuk dong. Bentar biar ngobrol enak. Sponsor relat. Silakan coba Pak. Ini keripik baru dari Crispy Baheno tempe. Makannya jadi Baheno tuh. Kalau makannya 3 toples ya. Mah enak balik ngobrol, balik makan. UMKM. Jadi podcast ini masuk pot juga UMKM. Mantap pisan. Nah. Terus Pak, ini kabar yang beredar sudah banyak kemana-mana. Benar mau tutup Gedung Putih? Ya kita wedding terakhir, untuk percaya atau enggak, kita ada wedding 31 Desember. Wow. Ya ada klien yang sampai ngebelain pengen Gedung Putih jadi 31 Desember. Jadi lu membatasi pokoknya sampai akhir 2023, yes. 2024 sudah tidak. Udah enggak. Kenapa Pak tutup? Sebenarnya ada misi yang lebih bagus ya kalau gue lihat ya. Ya karena ini gue emang butuh lu karena ini kabarnya udah kemana-mana ada yang menyebutkan jadi gereja. Gitu-gitu. Sampai isu terbaru kemarin gue ketemu seseorang lah bilangnya jadi lapangan tembak. Wah, ngeri ya. Makanya saya cek kalau ada waktu kayaknya perlu klarifikasi nih biar semua tahu gitu ya. Karena kan kalau satu-satu ngasih tahu capeknya. Mudah-mudahan dengan podcast Kos Lewisari orang bisa tahu lah ya. Ada wadahnya. Jadi Gedung Putih bakal jadi, orang sih bilang tanda kutip gampangnya mah kantor Eger lah.
Oke. Oke, jadi Eiger tuh perlu kantor buat R&D, Research and Development. Wow. Ya. Jadi kalau sebenarnya kalau ngobrol sama Pak Roni, dia tuh selalu ngomong visi misi dia tuh nggak sedunia masalahnya, Cek. Nggak ngomongin Bandung, nggak ngomongin divisi dia itu udah dunia. Jadi Udah luar kan? udah dunia aja ngomongnya teh. Jadi itu kepikiran dulu dari dulu tuh Gedung Putih itu jadi tempat orang-orang kreatif, orang-orang keren di dunia teh. Kalau mau mikirin desain, mau mikirin sesuatu, create something ke Gedung Putih, bayangin teh. Jadi misi visi awal jauh ke belakang tuh, Pak Roni teh pengen Gedung Putih teh fungsinya untuk itu. Sebetulnya pengen jadi berkat juga buat orang banyak Gedung Putih teh sebenarnya. Oh jadi emang ngincer untuk mikro-mikro semua bisa gabung juga ya? Iya, jadi selain R&D, Pak Roni teh nanti pengen bikin suatu tempat gitu. Jadi misalkan lu nih punya produk nih, bawa ke sana. Nanti sama mereka teh dinilai, oh kurangnya ini, kurang sok lu perbaikin gitu. Kadang-kadang kan orang kalau UMKM kan suka bingung nih, produk gua kayak gini nih. Produk gua bagus nggak sih? Kata yang bikin mah halus ya. Nggak no debat gitu, bagus. Tapi kan sedangkan kita tuh perlu perspektif lah nih. Punya perspektif lain yang ahli di produk, ahli di marketing, ahli di sales, ahli di research gitu. Nah, Pak Roni teh mau bikin itu di Gedung Putih. Ya karena kalau gue lihat Eiger sendiri sebetulnya yang kompatibel sama masyarakat kita Ya, hanya hiking ya. sama yang tas-tas untuk yang emang yang gaul gitu gimana. Cuman dia punya produk-produk untuk musim dingin Ya. yang sebetulnya di Indo nggak Bodo semua amat tempat gitu. punya. Dan nggak perlu Makanya amat gitu. Incernya ke dunia makanya Ya. kan. Maksudnya visi Pak Roni itu ada dunia. Makanya ya, satu sisi gue sedih pisan. Maksudnya Gedung Putih ini apalagi inti baby-nya. Lu udah poles semua dan berjalan Ya. shutdown. Tahun. Lagi rame-ramenya lagi ya. Tapi yang keren kan begitu ya. Betul. Kalau lagi low, mau lagi namanya kalau lagi low tutupnya wajar. Tapi kalau lagi hype gitu, shutdown ya ada kerennya lah, dikit gitu. Betul, saat rame stop. Udah gitu ya, udah aja gitu. Jadi menjadi pusat research Eiger bisa Iya, dibilang. iya. Lebih kayak gimana? Misalkan ya itu mau ngejar pengusaha-pengusaha mikro bisa bergabung gitu kalau Harus sih, gue nggak tahu detailnya sih. Cuman mungkin harusnya gitu sih. Mungkin nanti bisa jadi suppliernya Eiger, support jadi. Eiger atau apapun itu gue juga nggak terlalu detailnya karena gue nggak tergabung di organisasi Eigernya gitu. Cuman yang saya tahu itu. Ya, sebenarnya Pak Roni cuma nelfon gitu, Ri 2024 jangan jualan dulu, gue mau ganti konsep, ngomong gitu. Oh. Ganti lobby gitu karena kita emang sempat dulu mewacanakan pengen ganti lobby kita mau dirubah gitu supaya lebih proper lagi. Mungkin ini ya, tapi ternyata berjalan seiring waktu, oh iya gitu. Cuman ya nggak apa sih, maksud gue teh Gedung Putih bisa dipakai lagi, lebih berguna lagi buat banyak orang lagi sih kalau gue mikirnya. Ya. Gitu, gue senangnya part 2-nya itulah lebih Buat dunia malah. buat dunia mah syukur-syukur ya orang-orang mana datang gitu ya bawa sesuatu ke sana gitu. Iya. Kebanggaan banget. Iya, Gedung Putih ya. Jadi Gitu. oh ini yang dilempar untuk ekspor ke sana kemana-mana ini asalnya Mungkin dari awalnya sini. di Gedung Putih gitu kan. Ya gue sih rada bangga dan happy nah, cuman sedihnya ya ada gitu. Iya. Ya namanya juga orang hidup di situ gitu, memulai semuanya dari mostly dari Lu yang membesarkan. ya dari nol gitu ya. Nggak nol sih, satu mungkin ya, nol udah jalan kan. Dari satu gitu. Gitu. Tapi kan tenang dari situ nggak cuma hanya itu kan lu mah. Ada yang lain? Tapi kan tonggak awalnya di sana. Betul. Tetap Gedung Putih, gue mau selalu ngomong anak-anak juga tetap ada di hati gue lebih banyak lah. Iya. Gedung Putih karena emang dari gue bisa ke Kamudaun, bisa ke Dusun Bambu, nanti kemana-mana kan pasti Pak Roni mungkin ngelihat Gedung Putihnya kan, workout nih gitu, tetap lah. Apalagi bonding sama anak-anak ya. Dulu bayang, gue ceritain. Dulu kalau ada event pagi-pagi, gue teh dateng. Dan misalkan wedding pagi nih, jam 7 pagi, gue tuh pasti datang jam 5 pagi. Untuk apa? Bangunin anak-anak. Ayo bangun kerja nih, makan sarapan gitu. Kok ke gua nggak nyampe ya kalau pagi-pagi ke sana? Kalau mah kan yang ngirim WO nggak. Kalau gue begitu, karena mereka belum dulu kan mereka nggak ngerti gitu. Betul, bukan orang wedding. Bukan orang wedding, bukan orang hospitality, bukan orang service, bukan orang mereka nggak ngerti buat apa sih gue bangun pagi ada gitu.
buat apa sih gue gitu, jadi gue bangunin mereka pagi-pagi, anak-anak. Bangun, nih sarapan. Ayo kerja gitu. Terus gue kadang-kadang kalau dulu lagi event awal tuh suka mikir, aduh ini pagi datang nggak nih, apa gitu. Anak-anak datang nggak, hadir nggak gitu sih, awal-awal gue. Gila. Itu dari lu sendiri ya. Gue sampai terakhir mah gue sampai ada tamu marah sih. Kenapa? Chatnya nggak gue balas. Terus dari timu DP diskusi gue batur, wah ngamuk deh. Ya karena lu nggak handle. Tapi sekarang untung ada suara lah. Ya. Ada Wara terbaik. Ada Wara, terus terakhir join Dewi juga tuh. Gua ada tim nambah 1 karena udah mulai hektik kan, nggak handle apa. Kalau dulu gue totally sendiri ya, ngurus gajian gitu. Jadi bukan jadi lapangan tembak ya? Bukan, jadi gereja bukan. Ya mungkin sesekali event ya. Tapi nggak jadi lapangan tembak, nggak jadi gereja. Nah ini ya, apa lagi di luar? Ya, kalau gue sih mendengarkan banyaknya yang tidak tahu menjadi apa, cuman tutup tuh gara-gara komplainan warga yang merasa terganggu. Enggak, gitu doang. sebenarnya komplain cuma 1 orang, itu doang. Satu rumah lah. Itu doang sih. Yang lainnya sih nggak ada komplain karena gue tiap wedding nih, gue tiap mau wedding 3 hari atau 5 hari sebelumnya, Udah tahu. gue kirim surat. Keluarga gue kirim surat. Gue tuh totally kirim surat minta izin. Totally kirim surat dan minta izin gitu. Gitu. Dan gue selalu ada polisi, ada tentara teh sebenarnya bukan buat jagain gedung, gedung mau mawa, tapi untuk ngatur traffic supaya everybody comfort ya. Ya. Gitu. Ya sih itunya mah. Ya mudah-mudahan menjadi satu yang lebih baik lagi sih. Iya ya. Kalau ya maksudnya kalau tadi masalah komplain ya wajar lah. Rumahnya sebelah banget Gedung Putihnya. Betul. Wajar, Kalau wajar, pestanya pisan udah ya. tahu jamnya loading. Ya kalau pesta mungkin mereka terhibur juga ya denger musik-musik genah badannya. Cuma ya itu aja sih. Problemnya masalah loading in dan loading out ya. Cuma di satu sisi juga gue rada lega ya. Udah tidak usah kena komplain lagi gitu. Karena emang boleh tanya Wara lah. Kita mostly hampir 3 tahun ini teh Sabtu Minggu selalu deg-degan. Pasti. Oh iya, nggak bisa tidur dengan tenang dan nyenyak. Nah kita nggak tahu pikiran orang gimana. Iya, kita nggak tahu. Aduh, gue selalu jam 2 pagi, jam 3 pagi teh kebangun ngecek anak-anak, guys. Berisik nggak? Tolong videoin proses dekorasi saat ini seberisik apa gitu. Segandeng apa? Karena kita juga nggak ngabain juga. Misalnya kalau orang mungkin yang penting mah jadi rek ngambek mau kemangke. Enggak, cuma gue jam 2-3 pagi gue selalu chat. Kadang-kadang gue kalau back to backnya dekornya rada huge mewah, gue standby di sana sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi gue di sana nungguin loading in loading out supaya nggak terlalu berisik gitu. Ya pengen ngejaga everybody happy. Kira gua gedung tuh gaweannya ya udah aja sok lu mau hias apa semua lu tahu jadi aja. Ternyata perawatannya gila juga ya. Kalau Gedung Putih ya, kalau yang lain nggak tahu. Kalau Gedung Putih gue sampai segitunya. Gue punya orang sipil dua orang sipil. Kerjanya itu retak-retak di poles apa. Makanya kan orang kalau Gedung Putih selalu baru nih. Ini berarti kalau misalkan udah di riset nanti lapangan hilang. Wah, menjadi kedepannya gue nggak tahu itu kayak apa. Mungkin nggak tahu. Kalau itu sih gue nggak tahu sih. Sedetail apa belum tahu karena belum meeting sih, baru minggu depan mau meetingin semua ya, serah terima gitu mau jadi apa. Cuma kalau kemarin udah mulai ngukur yang pasti dibikin kantor banyak ya karena nanti bakal ada denger hampir 200 orang di sana yang kerja gitu. Wow. Iya sih, nggak itu pasti orang-orang pintar semua. Lab, jadi lab ya itu. Ya, jadi kayak lab lah. Emang perlu sih. Gitu. Untuk para vendor, ada yang mau diucapkan? Wah, buat vendor thank you pisan lah ya, maksudnya udah support Gedung Putih segitunya banget gitu. Thank you pisan lah, gue juga mikir tanpa vendor juga kita Gedung Putih nggak bisa apa-apa ya. Pasti ada bantuan teman-teman, ada rekomendasi teman-teman, jadi ya thank you pisan gitu. Thank you banget lah buat tim dekorasi, vendor dekorasi. Sorry kalau kita emang ribet gitu, cerewet, suka ngomel, suka apa gitu, so sorry gitu. Karena emang ya Ada alasan.
Iya, ya maksudnya kita juga nggak marah, nggak jelas gitu apa segala macam. Cuma emang ya kita pengen ngasih yang terbaik lah gitu sama tamu sama apa gitu. Makanya ada gedung tuh yang main rewel sih. Kayak gue tuh nggak boleh pasang expander atau nggak? Gue tuh nggak suka ada expander gitu kayak gitu. Banner kan yang gua tahu di depan, biasa di gate depannya gitu doang kan. Iya, ada promosi apa gitu kan. Itu tuh gue suka aduh Oh, itu kalau teh. bisa gue lepas jangan gitu. Karena kan lu mesti udah keren semuanya udah keren tiba-tiba ada expander gitu. Iya, dari gate-nya udah bagus apa. Iya. Bukannya nggak boleh jualan tapi kayak aduh gitu. Kesan tuh gitu ya. Iya, maksudnya looks-nya semua teh harus kita jaga dengan baik semuanya. Gitu. Makanya mungkin wah gedung putih malah legek lah ini gitu. Cuman ya saya sih mikirnya ke sana sih. Maksudnya buat keindahan sih. Bukan kan udah bagus. Ya tak gitu. Tetap yang menjaga keaslian dari gedung putih juga. Ya supaya tetap orisinil, tetap oke gitu. Ya buat vendor thank you pisan lah. Mau disebutin satu-satu, wah banyak pisan yang Banyak. berjasa Mau tradisional. Oh ya, mau tradisional, mau internasional, banyak pisannya. Ling-ling gitu ya. Tomodachi sangat ini tuh Meli. Dulu Meli tuh datang tuh Meli sama si Vicky. Terus siapa lagi ya? Berenam dah kalau nggak salah datang tuh. Bener-bener datang terus gua dengerin feedback gitu ya. Terus Kojimi, Cilingling denger feedback dari mereka. Lu juga gua tanya, "Cek, gua foto video dong di dia gitu apa?" Yang sering mah Miel sering, Hope sering tuh di gua prewed ya. Olsam sering di gua. Oh, beberapa kali sih. Ya kan lu sering juga gitu di gua gitu. Iya prewed cukup banyak juga ya prewed di gua gitu. Terus dekor ya Koichen udah pastinya. Elior sering banget di gua tuh. Karena kan emang dulu Elior kan spesialisnya outdoor ya mungkin. Jadi relate aja gitu, relates bisa ini bersama outdoor. CDC kok David, Abed juga terbaik lah bantu kita juga cukup banyak. Kok Erwin, Testimo apa itu bantu kita juga. Mostly WO oke lah ya, bantunya sangat bantu Iya. ya. V itu, mostly hampir semua WO pernah di gua deh. Sangat membantu banyak banget. Event juga ada ya dulu ya. Event gue sesekali karena gue dulu kan sempat aduh boringnya wedding KKY yang tebak gitu. Jadi gue sempat ada beberapa event corporate gue create sih di sana. Ada farewell-nya nanti. Nah, ada. Tanggal 26. Tanggal 26. 26 Desember ini. 26 Desember hari Selasa ya. Berarti 2 tiga hari hari lagi. lagi. Oke, berarti ini tayangnya 2024 ya berarti. Asik. Ya, aduh sedihnya, aduh gue udah ngebayangin gitu. Nggak apa-apa, Pak. The end of era gedung putih gitu ya. Untuk sesuatu yang lebih baik, kenapa enggak? Ya. Yang penting di sini kita pengen meluruskan bahwa untuk kenapa tutupnya, alasannya kenapa. Jadi untuk calon klien yang emang udah ngincer lama, Ya, kayaknya mohon ini maaf gitu. ya sudah ada Doain klarifikasi. aja mudah-mudahan gedung putih bisa dipakai wedding lagi. Gue sih masih ngusahain sih. Ya, nanti kalaupun ada dikabarkan ini. Ya, nanti pun ada. Kita lagi mikirin Paroni, kita itu lagi bikin regulasinya. Nanti apalagi tuh jadi kantor kan. Nanti ruangan-ruangan pasti udah nggak bisa dipakai masalahnya gitu. Lalu mostly totally benar-benar pakai garden aja. Tapi kalau udah hujan, kita nggak punya rescue. Iya, nggak ada indoornya. Iya, nggak ada indoor. Sedangkan orang kan kalau dikawin di outdoor mikirin hujan nih. Makanya kadang-kadang yang lucu lagi itu kadang-kadang tamu suka nanya, Ri, kalau hujan gimana? Ya gue mah cuma bisa jawab basah. Nah, lihat. Kadang suka ketawa. Iya, Kirain serius lu. ya, serius ya tuh. Kirain gue ada pawang indoor gitu, apa yang dari gedung putihnya nyiapin pawang. Enggak lah. Gue selalu bilang pawang boleh nyiapin, tapi gue nggak percaya. Tapi kalau Cici, Koko, Tante, Mas, Mbak mau bawa pawang monggo. Resiko ditanggung sendiri gitu. Berapa kali gue kerasa sih, ya tau lah rasanya. Itu gedung putih kalau udah pakai pawang ngelekepnya di panas. Tapi gue ada satu selama gue dari 2015 sampai sekarang gue punya keahlian baru bro, melihat awan hujan. Nah, itu ada rumusnya. Iya, gue sampai belajar dan tahu ini bakal hujan atau enggak. Ini bakal hujan ke sini atau enggak gue bisa tahu.
Siapa yang butuh tinggal hubungin. Berapa ya? Gue hampir 6 tahun juga. Apa yang gue dapat itu? Gue bisa tahu. Wah, ini nggak hujan. Ini hujan. Ya lebih ngelihat jadi analis udah ada ininya grafiknya dia tahu. Karena terus ada lagi gitu, mungkin kenapa orang seneng gedung putih. Gue tuh kalau udah hujan during the reception ya. Udah mulai gini, gue selalu sama teman-teman ke garden aja. Hujan-hujanan dikit nggak apa-apa lah. Supaya apa? Supaya bangun trust ke mereka gitu. Oh, tenanglah gitu. Gue diurusin gitu. Basah gini pasti diberesin gitu. Jadi anak-anak udah amunisi kan pasti suara gathering gua gitu ya. Itu momennya bakal hilang ya itu. Wah, itu bakal dikangenin ya gitu. Itu yang bakal ada gitu ya. Ada gitu. Itu yang anak-anak tuh, guys siap-siap. Masih hujan pak, gerimis kata gua tadi turun. Mainan pak itu biar apa tamu yang punya wedding ngerasa secure aja gitu kita ada di sini untuk ngebantu mereka gitu. Asik nih. Ya gitulah suka dukanya. Jadi ya 31 Desember terakhir event wedding terakhir Gedung Putih. 26 nanti ada farewell dulu buat para vendor. 26 ya ucapan terima kasih buat vendor itu semoga berkenan nanti itu. Ya gila lah pokoknya mah Bandung teh juara sih vendor-vendornya. Gua doain pokoknya ke depannya buat Arinya sendiri. Ya meskipun gua udah tahu dia nggak akan keganggu, aman. Cuman ya Bisa tidur tenang. supaya makin sukses ke depannya. Thank you Bisan, thank you Siap. banget. Kalian lu juga sukses ini. Harus dong. Ya teman-teman vendor nih, ayo punya wadah kayak gini disupport. Masuk Pak Eko. Iya, nanti mah mungkin bayar sianya guys. Ini aja udah ada built-in nih. Nanti Sumpah mah- enak ya sampai habis segini. Iya. Jadi kayak mah, aduh, mumpung masih gratis nih teman-teman vendor ya. Saya Iya, kemarin iya, tadi iya. bertarik buat ini ya. Minimal bayar boot lah. Iya, aduh. Thank you Ari. Thank you Bisan, Cek. Thank you banget, thank you Oh. banget, thank you banget, thank you banget, thank you banget. Good luck buat lo juga ya. Thank you. Siap. Sampai ketemu tanggal 26 ya, ditungguin. Pakai Ya. baju daerah kan.